berserah bukan menyerah. Ya, kita akan belajar Tuhan ini Bapak Ibu cara yang berbicara tentang berserah bukan menyerah. Kebenaran ini terdapat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 27. Bapak Ibu Saudara boleh membaca ayat ini, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-44, karena ayat ini cukup panjang Bapak Ibu Saudara, tetapi saya coba memberikan clue-nya sedikit buat kita pada malam hari ini. Berserah bukan menyerah dalam Kisah Para Rasul pasal 27 ini mengisahkan tentang perjalanan Rasul Paulus, dan dalam perjalanan itu dia sudah mengingatkan bahwa kita nggak boleh berjalan deh, karena kita akan menghadapi badai besar dalam perjalanan hidup kita. Tetapi mereka tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Paulus Bapak Ibu Saudara, sehingga mereka tetap berinisiatif untuk tetap berjalan. Tetapi dalam perjalanan mereka terombang-ambing oleh angin badai yang luar biasa. Dan pada ending dari semua pelayaran itu hanya ada beberapa pecahan-pecahan keping papan Bapak Ibu Saudara. Itulah yang mereka gunakan, mereka pakai untuk mereka bisa menyelamatkan diri mereka dan membuat mereka bisa selamat dari keadaan, dari situasi, dari problema yang mereka hadapi, dari angin badai yang cukup besar yang menimpa perjalanan hidup mereka. Nah, itu sedikit clue tentang Kisah Para Rasul pasal 27, dan Bapak Ibu Saudara boleh membaca ayat ini secara keseluruhan sehingga Bapak Ibu Saudara bisa memahami apa yang saya katakan pada malam hari ini. Berserah bukan menyerah. Next, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan buat Bapak Ibu Saudara untuk Bapak Ibu Saudara coba mereview kembali tahun 2024 itu bagaimana keadaan Bapak Ibu Saudara dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang saya katakan pada kita pada malam hari ini. Pertanyaannya adalah, pernahkah Bapak Ibu Saudara mengalami kegagalan dalam perjalanan hidup Bapak Ibu Saudara pada tahun 2024? Kegagalan yang saya katakan di sini cukup luas Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara boleh mendefinisikannya, kegagalan apa yang Bapak Ibu Saudara alami. Lalu, dalam Anda menghadapi kegagalan-kegagalan itu Bapak Ibu Saudara, apakah Anda stop sampai di situ? Tidak lagi memikirkan apa yang harus saya buat, dan tidak lagi belajar dari kegagalan-kegagalan ini sehingga yang Anda lakukan dalam hidup itu. Apakah ada? Atau juga Bapak Ibu Saudara, di dalam perjalanan hidup Bapak Ibu Saudara direview kembali pada tahun 2024. Apakah Anda punya persoalan? Apakah Anda punya masalah di dalam perjalanan hidup Anda? Tetapi kalau Anda menghadapi persoalan itu, Anda menghadapi masalah itu Bapak Ibu Saudara, apakah Anda hanya berdiam diri saja dan tidak memikirkan bagaimana solusi untuk keluar dari masalah itu? Atau juga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apakah dalam tahun 2024 kemarin Anda pernah mengalami jalan buntu di dalam perjalanan hidup Anda? Anda sudah ada tembok besar yang menghalangi Anda, sehingga Anda katakan, ya sudah tidak ada jalan bagi saya untuk meneruskan apa yang harus saya perjuangkan ini. Apakah itu ada di dalam perjalanan hidup Anda Bapak Ibu Saudara? Pada tahun 2024 Anda mau mereviewnya kembali. Saya katakan kepada kita malam hari ini, kalau engkau menghadapi kegagalan dalam hidupmu, engkau menghadapi persoalan dalam hidupmu, masalah dalam hidupmu, engkau menghadapi jalan buntu dalam perjalanan hidupmu pada tahun 2024, Anda tidak ngapa-ngapain, Anda tidak memikirkan apa yang solusi yang harus Anda lakukan dalam perjalanan hidup Anda, itu yang saya katakan Anda menyerah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa perjalanan hidup tahun 2025 ini, Allah tidak pernah berjanji bahwa perjalanan hidup Anda itu baik-baik saja. Dan itu dapat dipastikan Bapak Ibu Saudara, mungkin juga ada masalah, mungkin juga ada persoalan, mungkin juga ada kegagalan yang kau hadapi dalam perjalanan hidupmu, mungkin juga kau akan mengalami jalan buntu dalam perjalanan kehidupanmu pada tahun ini Bapak Ibu Saudara. Beranjak dari tema ini, berserah dan menyerah, ini adalah
adalah harapan yang sangat-sangat diharapkan Bapak Ibu Saudara untuk kita pegang dalam perjalanan kehidupan kita pada tahun 2025 ini. Belajar dari teks Kisah Para Rasul pasal 27 ini, kita lihat perjuangan mereka di saat mereka menghadapi masalah bertubi-tubi, dan mereka telah memikirkan begitu banyak solusi, dan pada endingnya apa yang ada pada diri mereka itulah yang menyelamatkan mereka dalam perjalanan mereka pelayaran ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentang berserah bukan menyerah. Next, itu berarti Bapak Ibu Saudara bukan tidak melakukan sesuatu. Pernah Anda gagal? Kegagalan itu Anda tidak pernah belajar dari kegagalan itu dan untuk memperbaikinya dan mencari solusi bagaimana ke depan ini Anda tidak gagal lagi. Kalau itu Anda tidak lakukan, berarti Anda tidak melakukan sesuatu, dan itu yang dikatakan menyerah, Bapak Ibu Saudara. Nah, berserah bukan menyerah ini berarti bukan kita tidak melakukan sesuatu. Kalau Bapak Ibu Saudara baca teks Kisah Para Rasul pasal 27 itu luar biasa. Yang pertama, Rasul Paulus itu sudah menasihati mereka. Tetapi apa boleh buat Bapak Ibu Saudara, mereka sudah ada di dalam kapal, mereka sudah mengalami gelombang yang luar biasa Bapak Ibu Saudara, mereka sudah ada dalam situasi masalah itu, mereka sudah ada dalam problema itu Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat, apakah mereka hanya berdiam di dalam kapal itu? Enggak. Mereka berusaha Bapak Ibu Saudara melakukan sesuatu, terombang-ambing dengan badai pada saat mereka berada di dalam kapal itu. Itu yang dikatakan berserah bukan menyerah. Kalau orang hanya lipat tangan pada saat masalah Bapak Ibu Saudara, artinya dia menyerah. Berserah bukan menyerah itu Bapak Ibu Saudara, tetap mencari solusi dalam situasi yang kita hadapi dalam hidup ini. Saya orang yang kalau saya mengurus sesuatu, kalau saya gagal pada bidang ini, saya berusaha cari solusi bagaimana saya bisa mendapatkannya. Ini solusi Bapak Ibu Saudara. Terkadang kalau kita melihat anak-anak sekarang, aduh mah enggak bisa mah, enggak bisa, saya sudah coba, sudah enggak bisa. Hanya sebatas itu yang dipikirkannya. Sesungguhnya ada banyak cara lain Bapak Ibu Saudara yang dapat kita lakukan sehingga kita tidak menyerah di keadaan yang ada. Inilah yang dikatakan berserah bukan menyerah Bapak Ibu Saudara. Kita tetap mencari solusi apa yang sedang kita hadapi dalam hidup ini. Lalu yang berikutnya, berserah bukan menyerah ini juga Bapak Ibu Saudara, ini juga tergambar di dalam pelayaran. Rasul Paulus bersama dengan orang-orang yang menemani dia dalam pelayaran itu, dan bersama-sama dengan orang-orang yang mengalami gelombang hidup biasa. Berserah menyerah itu berarti Bapak Ibu Saudara bukan tidak melakukan sesuatu. Yang saya katakan tadi, terkadang pada saat kita menghadapi persoalan hidup, pada saat kita mengalami kegagalan, pada saat kita menghadapi jalan buntu dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara, kita hanya lebih banyak berdiam diri dan kita tidak mau melakukan sesuatu seolah tidak ada jalan keluar lain Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara berulang kali saya katakan kepada kita, belajar dari pelayaran Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus dan kawan-kawan dan orang-orang yang bersama dengan mereka. Mereka bukan hanya diam pada saat mereka menghadapi masalah. Mereka berusaha melakukan sesuatu. Bagaimana mereka selamat dari badai-badai hidup yang mereka hadapi dalam pelayaran itu. Berserah bukan menyerah Bapak Ibu Saudara. Next, terus tetap fokus pada situasi yang kita hadapi. Coba lihat pelayaran mereka. Mereka fokus bagaimana mereka, ini masalah yang mereka hadapi, ini situasi yang mereka hadapi, ini yang sedang mereka jalani, dan mereka tetap fokus Bapak Ibu Saudara bagaimana caranya mereka bisa keluar dari situasi-situasi yang mereka hadapi dalam pelayaran mereka. Selain itu juga berserah bukan menyerah, tetap semangat, jangan putus asa dalam kita menjalani kehidupan kita pada ini. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, belajar dari Kisah Para Rasul 27 ini, Anda baca itu satu Tuhan, Anda akan melihat bagaimana semangat mereka walaupun terjadi pertengkaran-pertengkaran dalam pelayaran itu Bapak Ibu Saudara, dalam situasi yang mereka hadapi, mereka tetap semangat, mereka tidak putus asa Bapak Ibu Saudara, mereka tetap terus berusaha bagaimana mereka bisa keluar dari pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi dalam pelayaran mereka. Berserah bukan menyerah Bapak Ibu Saudara. Next, ini juga kita berusaha menguasai hati kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Kalau Anda mau lihat kasus demi kasus yang terjadi dalam pelayaran itu, kalau mereka mau berkelahi mereka Bapak Ibu Saudara. Pertengkaran. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara baca dalam ayat yang ke-25, itu benar-benar itu Bapak Ibu Saudara sangat-sangat penting di dalam kita menghadapi persoalan hidup, masalah hidup, tantangan hidup, pergumulan hidup, jalan buntu yang kita hadapi dalam hidup ini. Hati inilah Bapak Ibu Saudara, keluar semua tindakan-tindakan apa yang harus kita lakukan dari hati ini. Juga pada yang berserah bukan berarti kita takut. Kau stop, sudah balik makanan, engkau tidak berani lagi melakukannya. Engkau menghadapi persoalan-persoalan, engkau stop, seolah-olah tidak ada jalan keluar bagimu. Bapak Ibu Saudara, berserah bukan menyerah, itu Bapak Ibu Saudara, dia tidak takut menghadapi apa yang ada di depannya. Berserah bukan menyerah Bapak Ibu Saudara, tidak melarikan diri dari keadaan yang ada. Bagaimana mereka mau melarikan diri Bapak Ibu Saudara? Mereka ada dalam satu situasi yang mengerikan bagi mereka. Kalau mereka lari sama artinya mereka membunuh diri mereka sendiri dari keadaan, karena mereka hanya ada dalam satu kapal Bapak Ibu Saudara. Nah, bagi kita, orang yang melarikan diri dari keadaan, persoalan, masalah yang dihadapinya, itu mental kerupuk namanya. Tetapi kalau Bapak Ibu ayat ke-30 ini, jika tidak melakukan situasi tetap berjuang dan berjuang dalam kondisi apapun yang mereka hadapi. Ayat yang ke-35 ini juga yang menjadi hal yang sangat-sangat penting. Saya berpikir bahwa hal ini adalah hal yang utama saat kita menghadapi persoalan-persoalan dalam hidup ini. Tetaplah berdoa. Rasul Paulus Bapak Ibu Saudara dalam pelayaran itu tak henti-hentinya dia berdoa di saat menghadapi kesulitan-kesulitan hidup dalam pelayaran mereka, sampai pada akhirnya mereka diselamatkan oleh Tuhan. Mengapa mereka diselamatkan oleh Tuhan? Tentu juga karena doa mereka kepada Tuhan, karena permohonan mereka kepada Tuhan. Dan bagi kita Bapak Ibu Saudara, persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam tahun 2025 ini, saya mengajak kita untuk tetap berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan menolong kita semua dalam perjalanan hidup ini. Next. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, berserah bukan menyerah, itu berarti kita membuka diri untuk setiap nasihat-nasihat yang diberikan kepada kita. Tahukah Bapak Ibu Saudara, apa kata Paulus kepada mereka yang bersama-sama dengan mereka? Paulus bilang begini, kan saya sudah katakan kepada kita, saya sudah menasehati kita, jangan berlayar, karena kita akan menghadapi masalah besar dalam perjalanan kita. Kata Paulus, kamu tidak mendengar apa yang saya katakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sehat pada saat kita gagal, pada saat kita menghadapi buntu dalam hidup itu sangat penting. Karena dalam Amsal katakan, banyak penasihat, banyak juga baiknya bagi kita. Sedikit orang Bapak Ibu Saudara itu wanti-wanti dalam perjalanan kita. Karena nasihat itu sangat penting, sangat berguna di saat kita menghadapi persoalan-persoalan dalam hidup ini. Cari nasihat-nasihat yang bisa menolong kita untuk maju dalam persoalan yang kita hadapi dalam hidup ini. Bekerja samalah. Kalau itu dalam sebuah komunitas, ada dalam sebuah kelompok, ada sebuah masalah yang kau hadapi dalam komunitas itu, bekerja samalah dengan timmu. Jangan bekerja sendiri. Kalau Bapak Ibu Saudara baca kisah para rasul pasal 27 ini, Bapak Ibu Saudara, mereka bekerja sama, satu tim, satu masalah, satu pergumulan yang mereka hadapi dalam pelayaran mereka. Mereka bekerja sama Bapak Ibu Saudara, dan pada akhirnya mereka keluar dari masalah itu sendiri. Kenapa? Karena kerjasama tim dalam persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Next. Berserah bukan menyerah Bapak Ibu Saudara. Sebagai akhir dari kebenaran firman Tuhan ini adalah berusahalah untuk menghadapi dan menyelesaikan hal-hal kecil yang kamu hadapi. Dengan demikian kamu pasti bisa menaklukkan hal-hal besar yang ada di depanmu. Sekarang masalah Bapak Ibu Saudara. Kadang masalah kecil
kita kabur. Persoalan kecil, kita kabur. Tantangan yang ada di depan kita, kita balik kanan, balik belakang, untuk tidak coba untuk menyelesaikan semua persoalan-persoalan itu. Hal-hal kecil saja Bapak Ibu Saudara, engkau tidak bisa menyelesaikannya dengan baik, apalagi perkara-perkara besar yang kau hadapi dalam perjalanan hidupmu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, 2025 ini, percayalah, kita tidak akan berjalan dengan mulus. Kita juga pasti akan menghadapi persoalan dalam hidup ini. Kita juga pasti akan menghadapi tantangan dalam hidup ini. Mungkin kita juga akan menghadapi rintangan-rintangan dalam hidup ini. Belajarlah untuk menyelesaikan semua masalah-masalah itu dengan baik. Percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan pasti akan menolong Bapak Ibu Saudara untuk menghadapi, menaklukkan masalah-masalah besar dalam perjalanan kehidupan Anda ke depan ini bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa.